Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan curahan rahmatnya kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa bertemu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah lama, ya 1 tahun lebih kita tidak mengkaji tafsir Al-Hikmah ini. Bukan karena kita sengaja, tapi ini semata-mata karena memang masa pandemi ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah kita beberapa pertemuan telah melakukannya, dan kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin alhamdulillah sudah kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan memulai kembali kajian kita, yaitu tafsir Al-Hikmah yang kita sudah sampai pada juz yang kedua, pada bab yang ke-61. Bab yang ke-61 ini adalah bab yang bab yang cukup menggelitik, ya, bab yang kadang-kadang membuat kaum Hawa itu tidak terima, ya, tidak terima. Kenapa? Karena seakan-akan ini memecah cinta, ya, katanya. Jadi membagi cinta, siapa yang rela dibagi cintanya oleh seseorang, ya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya, ya. Cukup menarik, ya, meskipun tidak bisa kita laksanakan dengan tatap muka, tapi ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya dalam bab ini yang sering menjadi pembicaraan, padahal itu jelas, ya. Jadi sering menjadi pembicaraan, tapi pada dasarnya itu sangat jelas. Sangat jelas maksudnya apa? Dalilnya jelas, ya, ayat-ayatnya juga jelas. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kita akan kaji lah, ya, kita akan kaji dalam pertemuan pada hari ini. Judul yang monumental adalah poligami, ya, ta'addud atau poligami. Ayat yang menjadi pembahasan adalah surat An-Nisa ayat 3. Ya, kalau ayat-ayat yang pertama itu terkait dengan pernikahan, ya, pernikahan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin, umat Islam, untuk melaksanakan pernikahan, ya. Jadi untuk melaksanakan pernikahan. Di ayat-ayat sebelumnya terkait pernikahan itu jelas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum, ya, kalimatnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum. Nah,
wahai manusia. Ya. Apa yang disampaikan oleh ayat itu? Bahwa seseorang itu diperintahkan untuk menikah. Apa? Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allati tasaalu nabihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, ini jelas. Allah jelas menjadikan bahwa seseorang manusia ditetapkan oleh Allah dengan sebuah pernikahan. Ya, pernikahan itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya. Maka ini ayat yang menjadi ketentuan di dalam draft seseorang yang ingin poligami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya, wa in fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak, ya, terhadap hak-hak anak yatim atau hak-hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah, perintahnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi. Ya, 2. Nah, perintahnya apa? 2, 3, ya, wa ruba, 4. Ya, itulah. Fa in hitum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, ini kuncinya. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, maka hendaklah fawahidah, satu saja. Ya, aw malakat aymanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Ya, yang anggap itu kemarin kasusnya rame, milkul yamin. Ya. Karena apa? Menikah itu dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu adalah sebuah kewajiban, keharusan. Poligami itu adalah ajaran Islam yang memang Allah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan poligami, ya tafadhol. Ya. Karena itu hukum Islam. Kita nggak bisa menolak. Menolak ayat ini kan berarti kita menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makanya poligami itu bagian dari syariat Islam. Walaupun tidak semua orang bisa melakukannya. Karena kalimat apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian nggak bisa adil, ya maka satu saja. Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini bukan berarti diskriminasi. Ya, bukan diskriminasi kepada kaum Hawa, enggak. Ini bukan diskriminasi, ini adalah sebuah ketentuan yang suatu saat bisa dilaksanakan. Ya. Sebabun nuzul dari ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Urwata bin Zubair annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha qala laha ya ummata wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama ila qawli ma malakat aymanukum, qalat Aisyah radhiyallahu anha ya ibna ukhti hadhihi yatimatun
takunu fi hajrin waliha wa yarghabu fi jamaliha wa maliha wa yuridu an yantaqisa min sadaqiha, ya, fanuhu an nikahihinna illa an yuqsitu lahunna fi ikmali sadaq wa umiru bi nikahin min siwahuna minan nisa. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa dia pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang ditanya adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu Rasul memiliki beberapa istri, yang ditanya adalah Sayyidah Aisyah, istri yang termuda. Wahai bunda, apa sebab ayat ini, yaitu ayat wa in khiftum, itu surat An-Nisa ayat 3 ini, ya, turun, ya. Maka jawabnya, wahai anak saudaraku perempuan, yaitu Yubair, suaminya Asma binti Abu Bakar. Ini karena saudara kandungnya, jadi anggap aja itu putrinya, saudara kandung. Anak perempuan yatim itu berada dalam asuhan walinya. Lalu si wali itu senang pada anak yatim tersebut karena cantiknya, karena kekayaannya. Lalu dia bermaksud akan menikahinya, tetapi maharnya dikurangi. Nah, begitulah. Lalu mereka dilarang menikah dengannya kecuali kalau berlaku adil, yaitu memenuhi maharnya. Lalu mereka diperintahkan untuk kawin dengan perempuan lain saja. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sababun nuzulnya seperti itu, ada perintah yang boleh dilakukan seseorang karena di situ ada kalimat wa in khiftum ala tuksitu. Ya, kalau kamu tidak dapat berlaku adil, kamu takut, ya, tidak dapat berlaku adil, atau fa in khiftum alla ta'dilu, terkait dengan anak yatim, ya, maka yatim itu punya hak yang harus kita jaga, ya, kita hargai. Ya, kalau toh orang mau poligami, syarat utamanya dia adil. Nah, adil ini para ulama ternyata bukan adil dalam pembagian fulus, bukan adil dalam pembagian uang, tapi adil ini dalam sisi nafkah, ya, dalam sisi nafkah, ya, juga adil di dalam masa bergilir. Nah, oleh karena itu, kalau di awalnya boleh menikahi 2 orang, ya, boleh juga 3 istrinya, ya, terakhir 4. Tapi kalau nggak mampu adil, ya nggak mampu kita berbuat adil, ya 1 saja, gitu loh. Ada orang-orang itu yang kadang-kadang punya istri 1, tidak bisa ngurusin, tidak bisa membawa dia kepada kebaikan, nggak bisa ngarahkan keluarga kepada ridhonya Allah. Dia nikah lagi, ya, istri pertama nggak diurusin nafkahnya. Itu adalah sebuah kedoliman, gitu loh. Silahkan, poligami itu boleh, ya, dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berlaku adil dalam poligami itu yang penting, gitu loh. Itu yang harus dijaga. Ya, makanya orang yang mau poligami, sekali lagi, silahkan, asal tidak menterlantarkan, bahkan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam sisi nafkah, ya, dalam gilir, bukan dalam masalah cinta, karena cinta yang ada dalam hati tidak mungkin dibagi. Tanya aja, tidak ada cinta yang bisa dibagi, ya. Cinta itu nggak akan pernah bisa dibagi.
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu faya'dilu wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku wala talumni fima tamliku wala amlik, yakni rawah Dawud qala yakni al-qalb. Aisyah mengatakan radhiyallahu an, Rasulullah menggilir dan berlaku adil. Ya, artinya dalam hak bergilir nafkah Rasul adil. Ya. Kemudian wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amlik. Dan Rasul bersabda, ya Allah, ini adalah penggiliranku yang bisa saya lakukan. Karena itu janganlah engkau mencela aku dalam hal yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya. Apa? Urusan hati. Maka membagi cinta pasti tidak mungkin. Prahara dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga Rasulullah, kita tahu Aisyah itu yang paling muda, yang lainnya semuanya janda. Bahkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ya masa-masa bahagianya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah merasa tersinggung. Ya, kenapa saya yang disanjung, nggak disanjung, sementara Khadijah yang sudah wafat itu yang disanjung. Ya. Kesulitan membagi cinta dalam hati ini tetap tertegas oleh Allah dalam firman-Nya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kull mail fatadaruha kal mu'allaqatin wa in tuslihu wattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan melihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini jadi intinya gini, jemaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ya, satu yang harus kita jaga, bahwasanya poligami itu boleh, ya, dan tidak dilarang. Yang kedua, seberat apapun ya, seorang wanita itu tidak rela dipoligami, ya, seberat apapun wanita itu tidak rela dipoligami, tapi jangan kemudian menolak hukum poligami. Beda ya. Seorang istri bilang aku nggak mau dipoligami, bukan berarti menolak. Pokoknya aku menolak poligami karena hukum poligami itu sesat atau poligami itu nggak benar. Ya, banyaknya perselingkuhan, banyaknya perzinaan karena mereka menolak hukum syar'i. Ya, gitu loh. Jadi hukum poligami itu boleh, hanya tergantung pertimbangannya apa. Pertimbangan yang harus dibawa, satu, bisa adil atau enggak, ya, mampu ngasih nafkah atau enggak, mampu memberikan gilir secara adil atau enggak, menterlantarkan mereka atau enggak. Ancaman dari Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 itu jelas gitu loh. Nah, selama itu bisa dilaksanakan, silahkan kalau mau berpoligami. Maka dari itu, daripada orang itu berbuat zina, ya, lebih baik dia poligami. Sekali lagi, daripada orang itu berbuat zina, selingkuh, maka lebih baik dia poligami. Karena apa? Kalau dia bisa adil dalam sisi nafkah, kalau dia bisa berbuat baik, maka akan lahir dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu generasi-generasi yang baik, ya, karena ini syariat Islam gitu loh. Kita nggak boleh membuang ayat, membuang hadis ini gitu loh. Nah, makanya hukum
Hukum itu berlaku ya bagi orang-orang yang mampu berbuat adil, mampu memberikan nafkah dengan sebaik-baiknya, maka poligami adalah bagian yang dibolehkan oleh syar'i. Dari ayat-ayat itu bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, berlaku adil itu wajib dalam melakukan semua orang tanpa pandang bulu. Artinya adil secara umum ya. Nah, anak yatim wajib dihargai layaknya manusia biasa, tidak boleh disia-siakan karena keyatimannya. Tapi yatim itu ya apa? Batasan yatim umurnya berapa? Yatim yang belum balik ya. Nanti akan kita bahas tersendiri. Poligami itu sudah menjadi tradisi di zaman pra-Islam. Kemudian setelah Islam dibatasi hanya sampai 4 istri. Nah, kalau sekarang ada yang dulu nggak salah di mana tuh? Di Madura atau mana ya? Atau yang di DPR itu, nah, itu ada yang pamer, nggak perlulah pamer, itu poligami nggak perlu dipamerkan karena hukum syariat Islam. Nanti menunjukkan bolehnya silahkan. Tapi kalau kemudian pamer, ria dan semacamnya, suatu saat Allah akan memberikan sesuatu yang lain, yang itu akan juga bumerang bagi seseorang. Silahkan ya. Tapi ada aturan-aturan memang dalam masyarakat ya, terutama ASN ya, terutama pejabat ya, ASN itu ada aturan undang-undang ya. Maka mereka boleh milih kalau mau poligami sanksinya seperti ini dan seperti ini, ya silahkan. Nah, tapi hakikatnya Islam membolehkan. 4, dibolehkannya poligami itu dengan syarat adil dalam hal mahar, nafkah, giliran, bukan dalam hal cinta. Tujuan poligami agar suami terhindar dari berbuat zina, itu yang penting. Jadi sekali lagi, poligami adalah suatu hukum Islam yang harus ditegakkan dalam kondisi-kondisi tertentu, dan orang-orang yang diberi kemampuan untuk melakukan poligami dipersilahkan selama mereka bisa berlaku adil dalam hal nafkah, dalam hal mahar, atau dalam hal menjaga keluarga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini kajian kita yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memudahkan kita. Ya, bagi ibu-ibu sekali lagi, jangan merasa sedih, jangan merasa terpinggirkan, jangan merasa didolimi. Kalau ada suami yang poligami, selama dia apa? Nah, selama dia adil, maka silahkan. Tapi secara pribadi ya, saya mungkin Puan Nawar paling menolak, atau mungkin mayoritas dari ibu-ibu ini menolak. Ya prinsipnya gini aja lah. Membangun keluarga itu adalah tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, terjalinnya keluarga dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan justru merusak atau justru hancurnya rumah tangga. Itu bukan menjadi baiti jannati, tapi adalah baiti nari. Ini munculnya adalah prahara dalam rumah tangga. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan kita memahaminya, dan kita berupaya menjaga hukum-hukum syar'i itu walaupun kadang-kadang belum bisa dilaksanakan. Selama kita tidak menolak ayat Allah, tidak menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak hukum Allah, bukan berarti kita orang yang tidak melaksanakan hukum, tapi karena kondisi sesuatu yang menghalangi sebuah terlaksananya hukum itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sekali lagi Allah memudahkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.